Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan loncengnya. Dadah. Assalamualaikum sahabat Buba. Kembali lagi nih bersama Aksa dan Asia tentunya di Buba Channel, buku untuk bermain anak. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya nih teman-teman, yang mana Aksa dan Asia berkesempatan untuk berkunjung ke rumah saudaranya, yaitu di Semarang, Jawa Tengah. Sesampainya di sana, kita menuju lokasi-lokasi wisata yang dekat dari Semarang. Salah satunya tempat yang kita ingin kunjungi saat ini adalah Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng atau Plato Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas. Dataran ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya. Pegunungan Dieng sendiri secara geografis berada di antara kompleks Puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sisi timurnya. Secara administrasi, Dataran Tinggi Dieng berada dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten Bawang, Kabupaten Batang. Perjalanan menuju ke sana, pemandangannya sangat indah. Namun, trekking perjalanannya cukup ekstrim teman-teman, karena tanjakan-tanjakan yang cukup curam. Sehingga biasanya ada penduduk lokal yang membantu para pengunjung agar dapat naik dengan aman. Ngomong-ngomong mengenai dataran tinggi, terutama gunung, Asia jadi penasaran nih teman-teman, apa sih sebenarnya manfaat gunung? Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat gunung bagi bumi dan penghuninya. Manfaat yang pertama adalah banyaknya kandungan air di dalam gunung dapat mengairi penghuni yang berada di bawahnya, sehingga ekosistem tetap terjaga. Manfaat yang kedua, dengan adanya gua di dalam gunung sebagai tempat tinggal bagi penghuni gunung agar terhindar dari panas dan hujan. Bebatuan yang ada di gunung bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bisa juga dibuat sebagai pahatan atau perabotan keluarga. Manfaat berikutnya, banyak tanaman yang hanya hidup di gunung sebagai bahan obat-obatan atau memberi manfaat lainnya. Manfaat berikutnya, ada beberapa gunung yang menyimpan kekayaan tambang, batu bara, emas, perak, besi, timah, dan barang berharga lainnya. Gunung juga melindungi penghuni yang tinggal di kaki gunung dari angin besar yang menerpa. Dan ketika air hujan turun dengan deras, gunung mampu mengalirkan aliran air hujan lewat celah-celah bebatuannya. Hal ini bisa menghindari musibah banjir dan tanah longsor. Ketika terjadi perang, gunung juga bisa bermanfaat sebagai benteng pertahanan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Dataran Tinggi Dieng ya teman-teman. Sesampainya di sana, kita mengunjungi salah satu objek wisata yang viral, yaitu Telaga Warna Dieng. Telaga Warna ini berada di Dataran Tinggi Dieng, tepatnya di Desa Dieng Wetan, Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kejajar, Jawa Tengah. Untuk masuk ke dalam, wisatawan cukup membayar sebesar Rp15.000. Telaga warna ini terbentuk akibat letusan gunung berapi jutaan tahun yang lalu.
Tempat favorit para pendaki ini dipercaya sebagai salah satu tempat pemandian para dewi. Dengan ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan air laut, Telaga Warna ini begitu asri dengan dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Nah, telaga ini karena seorang anak perempuan yang lempar kalungnya ke dalam tanah. Nah, semuanya nangis dan juga air matanya ke kalungnya. Dan jadinya berwarna-warni. Bagus kan? Yang diceritakan Kakak Arfa tadi merupakan salah satu legenda dari adanya Telaga Warna ini. Beberapa masyarakat sekitar percaya bahwa asal-usul Telaga Warna ini berasal dari kisah tentang Putri Gilang Rukmini yang diberikan hadiah kalung untuk ulang tahunnya yang ke-17. Namun sang putri malah tidak suka dan membuang kalungnya. Melihat hal tersebut membuat permaisuri dan rakyat menangis melihat tingkah laku putrinya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul mata air yang tiada henti hingga menenggelamkan kerajaan hingga menjadi Telaga Warna karena pantulan dari permata kalung sang putri. Namun, secara ilmiah, pergantian warna air dari Telaga Warna disebabkan karena kandungan sulfur yang terdapat di telaga ini cukup tinggi. Sehingga saat matahari menyinari permukaan telaga, maka pantulan warna airnya akan tampak berwarna-warni. Tidak jauh dari Telaga Warna, terdapat objek-objek wisata lain yang masih satu kompleks dengan Telaga Warna. Yang paling dekat adalah Telaga Pengilon, yang terletak persis di sebelah Telaga Warna. Ini adalah jembatan untuk menuju Telaga Pengilon. Objek wisata lain yang masih satu kompleks dengan Telaga Warna adalah gua-gua alam dan bangunan Dieng Pletau Teater yang sangat terkenal. Di sepanjang tepian Telaga Warna terdapat gua-gua alam yang cukup terkenal. Sebelum melihat ke gua-gua di dalam, ada batu tulis yang bisa dilihat berikut ini. Sekarang yuk kita lihat gua-gua alam yang ada di tepian Telaga Warna. Gua-gua alam di sini dijadikan tempat bertapa atau meditasi oleh beberapa orang yang percaya. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, umat Hindu Bali khusus datang untuk melakukan ritual keagamaan. Gua-gua alam tersebut yaitu Gua Sumur Eyang Kumulasari, Gua Pengantin, Gua Jaran Resi Kendali Seto, dan yang sangat terkenal Gua Semar. Di Gua Semar terdapat patung Semar dan ada sebuah kolam yang airnya dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit dan untuk mempercantik kulit. Selain itu, di kompleks wisata Telaga Warna Dieng juga tersedia taman bermain untuk anak.
Nah, itu dia teman-teman perjalanan kita di Telaga Warna Dieng. Selanjutnya kita akan ke objek wisata yang berikutnya. Selanjutnya kita ke Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan destinasi budaya yang terletak di Karangsari, Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sama dengan sebelumnya, tiket masuk Candi Arjuna hanya dibanderol seharga 15.000. Meski cukup terjangkau, kamu bisa melihat langsung kemegahan bangunan candi yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Konon, Candi Arjuna pada masa lampau sengaja dibuat untuk menyembah Dewa Siwa. Sebelum masuk ke kawasan candi, kita diberikan kain untuk dipakai agar terlihat lebih estetik. Candi Arjuna adalah salah satu bangunan candi di Kompleks Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua di Jawa yang dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di kompleks candi ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Untuk Candi Arjuna sendiri terletak di bagian paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, untuk Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua candi ini saling berhadapan. Candi-candi di Dieng ini diberikan nama oleh masyarakat Dieng dengan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Baiklah teman-teman, sekian dulu video jalan-jalan Aksa dan Asia di Dieng kali ini. Saksikan terus video Buba Channel selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dadah teman-teman semua.